Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru luar biasa di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Lina Dewi Sartika SPD dari SLB Negeri Widi Asih Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan program pengembangan di SLB Negeri Widi Asih. SLB Negeri Widi Asih merupakan sekolah luar biasa yang berada di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Sekolah kami melayani seluruh anak berkebutuhan khusus dengan berbagai hambatan. Murid dengan hambatan tunarungu, SMPLB dan SMALB menjadi sasaran pada program pengembangan sekolah ini, di mana peserta didik tunarungu memiliki hambatan dalam pendengaran, sensori, dan persepsi suara, sehingga kerap kali mereka memiliki keterbatasan dalam bersosialisasi dan hidup mandiri di tengah kondisi zaman serba digitalisasi. Melalui program ini diharapkan keseharian murid tunarungu yang penuh kesunyian menjadi berwarna dengan pemanfaatan konten digital yang sepenuhnya dimiliki dan dikembangkan oleh mereka. Media sosial dan perkembangannya tentu bukan saja milik sebagian umat manusia di dunia, tidak terkecuali murid tunarungu yang juga berkesempatan untuk berperan sesuai tuntutan zaman. Sudah saatnya guru menuntun murid untuk berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Program wisata konkret atau Widi Asih Terampil Konten Kreator ini dilatar belakangi oleh murid merasa kesulitan dalam promosi dan marketing hasil produk keterampilannya, maka perlu pengembangan dalam promosi produk dan kegiatan sekolah. Di samping itu, berdasarkan hasil asesmen peminatan awal yang dilakukan kepada murid, keterampilan ekstrakurikuler konten kreator menjadi pilihan terbanyak murid tunarungu SMALB dan SMPLB. Potensi murid dalam keterampilan konten kreator ini terlihat dari wawancara sederhana mengenai cita-cita murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Banyak murid yang memiliki cita-cita ingin menjadi konten kreator. Besar keinginan kami untuk memfasilitasi apa yang menjadi voice atau suara, choice, pilihan, dan ownership atau kepemilikan murid. Hal lain yang menjadi latar belakang saya mengembangkan wisata konkret ini ialah aset atau modal yang dimiliki sekolah untuk mengembangkan keterampilan konten kreator dirasa cukup memadai. Aset politik untuk pengembangan keterampilan ini juga cukup mendukung, di mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menurut pasal 35 ayat 1 dan 2, undang-undang ini menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak swasta. Sesuai pasal 53 ayat 1, pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pegawai atau pekerja. Pada pasal 2 disebutkan bahwa usaha swasta wajib memperkerjakan sekurang-kurangnya 1% tenaga kerjanya untuk penyandang disabilitas. Sudah saatnya program yang menjadi pilihan murid ini menjadi bekal untuknya kelak selepas lulus dari sekolah untuk bisa bekerja maupun berwirausaha. Tujuan program wisata konkret yakni meningkatkan kompetensi keterampilan vokasional dalam bidang konten kreator bagi murid SMALB, membekali murid keterampilan yang adaptif dan bermanfaat sebagai bekal bertahan hidup mandiri di masyarakat, sehingga murid siap terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. Menumbuhkan dan mengembangkan karakter yang baik, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, mendorong murid bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di masa depannya. Mendorong murid mengembangkan cara berpikir kritis, logis, dan sistematis untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan nyata. Mendorong murid berpikir kreatif untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Capaian langkah. Wisata konkret ini merupakan program keterampilan konten kreator yang di dalamnya melatih murid untuk terampil dalam mengoperasikan kamera dan perangkat edit dengan memproduksi konten promosi kegiatan SLBN Widi Asih. Dengan program wisata konkret ini, murid diharapkan dapat memiliki keterampilan life skill untuk bekal hidup mandiri ketika mereka sudah tidak bersekolah lagi dan terjun di lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, program ini mempersiapkan murid untuk siap bekerja, bukan untuk siap berlatih. Dalam kegiatan wisata konkret ini, melatih kepemimpinan murid. Murid diberikan kebebasan untuk menuangkan ide, memilih apa yang diinginkan, dan bertanggung jawab dengan pilihannya. Setiap murid diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola keterampilan ini. Murid memilih peran sesuai dengan minatnya. Ada murid yang menjadi ahli sutradara, yaitu merancang skenario konten yang akan diproduksi. Ada murid yang bertugas untuk kameramen, talent, ada murid yang bertugas untuk editor dan publikasi. Mereka dapat berganti peran jika menginginkannya. Dengan kegiatan ini, murid disiapkan untuk belajar secara tim atau teamwork. Jika sudah terjun ke dunia kerja, mereka tidak akan bekerja sendiri, melainkan melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan kerja. Struktur program dan mitra. Wisata konkret ini merupakan program ekstrakurikuler yang dilakukan di SLB Negeri Widi Asih, Satuan Pendidikan SMALB dan SMPLB. Program ini dilakukan setiap selesai jam intrakurikuler setiap harinya, sehingga setiap hari produktif. Tiada hari tanpa ngonten. Mitra utama dalam pelaksanaan program ini ialah guru yang berminat menjadi pendamping disertai keterampilan fotografi, videografi sesuai asesmen peminatan guru sebelumnya. 2. Orang tua murid yang telah menjadi kreator sukses. 3. Seluruh koordinator produk keterampilan sekolah, Ikatan Gaid Kabupaten Pangandaran, dan Lembaga Pemasaran Produk UMKM dan PIRT. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Aset atau modal fisik. Mempunyai ruang khusus untuk konten kreator berupa ruang kedap suara berukuran 8x5 meter yang di dalamnya terdapat satu perangkat alat musik band, satu kamera mirrorless, 2 buah memory card kamera, 1 buah stabilizer, 1 mic, 1 laptop, 1 buah meja, lighting, AC, dan green screen. Aset atau modal manusia, yaitu 1 orang guru yang memiliki sertifikat pelatihan fotografi, 1 orang guru yang ahli dalam editing, orang tua murid yang menjadi TikToker sukses. Aset atau modal lingkungan, berada di wilayah atau daerah yang mempunyai wisata bahari, sehingga menjadi tujuan wisata dari daerah lain, memungkinkan murid untuk menjadi fotografer turis atau konten kreator, vlogger, serta promotor wisata dan daerah tinggalnya setelah lulus dari SLBN Widi Asih. Rencana evaluasi. Asesmen awal program, diantaranya asesmen minat dan talenta kepada guru sebagai pendamping. Bagaimana kalau di sekolah kita mengadakan ekstrakurikuler konten kreator? Kira-kira setuju ya? Kan anak-anak rata-rata cita-cita ingin jadi YouTuber, ingin jadi TikToker kayak gitu kan. Terus aset sekolah kita juga kan kita punya alat kamera, terus media sosial kita juga sudah mulai berkembang gitu kan ya. Minat untuk murid dan asesmen pemetaan aset. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menyebarkan G-form untuk memetakan guru, murid, dan aset yang dimiliki. Juga dilakukan wawancara dan observasi untuk memberikan gambaran secara holistik. Asesmen formatif. Asesmen keberhasilan program. Di akhir periode, 1 tahun berlangsung, guru dan murid saling mengevaluasi keberjalanan program melalui refleksi diri dan refleksi antar teman menggunakan instrumen review 360. Keseluruhan keberlangsungan program kemudian dilaporkan kepada kepala sekolah dan orang tua guna mendapatkan evaluasi dan penilaian untuk perbaikan tahun berikutnya. Kemungkinan tantangan. Berdasarkan diskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah,
Teridentifikasi kemungkinan tantangan yang akan terjadi, yaitu tanggapan orang tua murid terhadap konten yang dilakukan akan dianggap mengeksploitasi anaknya. Untuk menepis kemungkinan tersebut, maka kami berkolaborasi dengan guru lainnya untuk mengedukasi orang tua murid dalam pengembangan ekstrakurikuler ini. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga dari Diskominfo untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE kepada seluruh warga sekolah agar dalam pelaksanaan program tidak terjadi hal-hal yang melanggar Undang-Undang ITE. Pemodelan ataupun pemberian teladan merupakan hal yang tidak boleh dilupakan. Semenarik dan sebaik apapun pembelajaran tidak akan berhasil bila guru masih gagal mencontohkan perilaku cerdas dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Selain itu, pastikan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah representatif untuk pengembangan keterampilan murid melalui kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Demikian praktik baik yang dilakukan di SLB Negeri Widi Asih Pangandaran. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.